Hai semua, balik lagi di podcast Minotaur. Kali ini kita akan masih sedikit ngelanjutin yang kemarin, Yang episode sebelumnya. episode 2 berarti. Ya, karena banyak banget gue selalu dipenuhi DM ketika gue lagi ngomong bahasa Teochew sama adik gue. Kok emang beda-beda, kok kayak beda daerah kebiasaannya beda sih? Hubungannya bahasa sama kebiasaan apa kok? Karena mereka kan nggak ngeh loh, kayak gue kan Teochew tapi di Tangerang. Terus mereka kan mikirnya, kan gue udah rantau. Gue yang udah rantau bukan tinggal di Kalimantan lagi tapi tinggal di Jakarta Tangerang dari kecil, itu habitnya beda sama Chinese yang entah dia di Jakarta mana atau dia masih di Kalimantan. Oh iya. Iya kan? Iya benar. Kayak misalnya sesederhana gini, temen gue banyak non Chinese. Oke. Kenalan gue di Kalimantan itu akan mungkin mempertanyakan, kok lu Bisa temenan sama Iya. mereka. Oh, temen lu banyaknya yang non-Chinese ya? Kalau bisa kenal mereka? karena orang Kalimantan itu nggak semua, tapi ya biasa Chinese yang ketemu nongkrong sama Chinese doang. Iya, mungkin karena trauma sosial ya kok itu ya. Trauma mungkin karena zaman dulu berita-berita yang muncul di Kalimantan emang agak Terlalu serem-serem ya. serem. Misalnya kayak ada perempuan di Ponti, kalau nggak salah dipukulin dan gak diusut sampai tuntas. Itu serem sih, Itu serem kan. wajar. Terus kayak saudara gue, dia masuk kuliah, gue nggak mau sebut kampusnya di mana, nggak boleh masuk perpustakaan. Kayak, Cina, lo nggak boleh masuk. Serem sih itu. Serem kan. Serem. Yang paling parah, jadi dia dipaksa makan lepehan nasi padang senior non Chinese. Ih, Jadi gue nggak bisa menyalahkan mereka ketika mereka takut. mereka takut dan punya trauma tersendiri. Yang ternyata kita yang besar di Jakarta, ini beda jauh banget, Iya, karena di sini sangat berbaur ya. sangat berbaur. Jadi kayak, ya bangsat aja nggak ngaruh nilai. Iya, kayak bukan karena rasnya loh. Iya. Karena temen gue juga beberapa memang mayoritas ya, mayoritas, dan kita nongkrong sangat seru, bahkan kayak sering liburan bareng, ngobrol Betul. bareng. Jokesnya kadang memang rasis tapi merasiskan diri sendiri. Iya. Jadi kayak jokes antar temen emang kadang ada yang nyeleneh rasis, tapi ya inner circle aja, nggak sampai gimana dan nggak pernah sakit hati juga ya. Betul. Karena tahu konteksnya bercanda. Konteksnya bercanda. Tapi mungkin keluarga besar ya, sempat mempertanyakan itu ketika misalnya gue punya temen yang non-Chinese, kerja bareng non-Chinese, editor video gue non-Chinese, editor buku gue non-Chinese. Iya, dan temen-temen lu ya memang rata-rata non-Chinese sih. Bokap nyokap gue ikut kelas dansa, Chinese-nya cuma 10%. Itu sempat dipertanyakan. Pantes. Tapi kalau misalnya gue juga dulu sempat dipertanyakan, karena gue deket banget sama suster gue. Suster gue udah ngerawat gue dari bayi 3 bulan, dan masih sampai sekarang ada. Dan itu tuh kayak, kan pernah ditanyain kayak, lu jangan terlalu deket sama suster, masih Gue pernah denger itu, sumpah. masih ada bayang-bayangnya ya. Bayang-bayang kayak kita nggak pernah tahu loh. Iya. Dia bukan Cina loh. Iya, ada Kayak ya. gitu, Iya. ada. Dulu gue jadi pertanyaan sama keluarga besar, kok lu deket banget? Tapi ya buktinya selama 24 tahun ini, dia sangat baik. Lu kan juga pernah nongkrong bareng dia ya? Pernah. Karena emang sering gue bawa kemana-mana. Lu pernah kan nongkrong sama dia, dan emang asik kan orangnya? Iya. Asik loh, nggak yang gimana-gimana. Jadi gue saranin buat kalian baru mau mulai ngerantau, Jangan takut. santai aja. Kecuali emang kalian ngeselin ya. Iya, wajar dikatain lu ngeselin gitu. Soalnya gini. Adek gue kuliah di kampus yang mayoritas Chinese rantau, Oke. di Gading Serpong. Abang gue kuliah di Jakarta Barat yang isinya mayoritas Chinese kota dan rantau. Oke, gue tahu nih kayak di mana. Gue kuliah di Jakarta Pusat. Yang Chinese-nya itu cuma 10%, kayak kurang deh. Gue satu kelas 30-an, 40 anak, Chinese itu cuma 2 orang, 2-3 orang. Kalau gue nyampur sih. Gue cuma 2-3 orang, jadi gue bener-bener minoritas banget kan. Nah, keluarga gue yang di Pontianak tuh sempet kayak, kok nggak ada Cinanya? Kenapa kuliah di sana? Oh iya sih, itu sering denger ya. Sering denger, kan? Apalagi kalau misalnya masuk negeri. Iya. Itu kayak kenapa? Kayak serem Ngapain gitu? Terus nyokap gue kan awal-awalnya udah agak-agak takut ya ketika gue masuk sana.
Tapi ternyata nyokap gue, oh santai kok. Dia kekhawatirannya akhirnya berkurang. Terus pada saat pertemuan antara guru dan dosen-dosen kan biasa ada perkenalan kampus dan lain sebagainya ya. Iya. Nyokap gue ngeliatnya, oh ternyata kampusnya modern ya, oh ternyata Keren ya. aja. Di situ nyokap gue rasis sama rasnya sendiri. Jadi ada satu orang Chinese Indonesian, bapaknya bawa anaknya. Gue masih ingat kejadian ini. Dia ngomong berisik banget, dia angkat tangan. Saya mau nanya, ini di kampus ini ada belajar bahasa Mandarin nggak ya? Soalnya kolega saya banyak yang di China. Kan kalau nggak belajar Mandarin kan repot ya nanti anak saya. Sedangkan nama kampus gue judulnya udah Iya. Kayak gimana ceritanya belajar bahasa Mandarin di sana ya? Jadi kampus gue tuh ada unsur kata negaranya. Ya buat yang kalian yang tahu udah diem-diem Iya, aja, nggak usah diem disebutin. Terus nyokap gue langsung gini, Taksiran. Caksin lu kayak berisik. Udah tahu nama kampusnya ini, lu nanya bahasa Mandarin. Nama bahasa Mandarin lu masuk seci sana. Setelah nyokap gue ngeluh soal kejadian itu, dia tuh masih ada melihat hal positif yang, oh ternyata bagusnya nih tempat. Kok orang-orangnya fashionable ya? Entah itu calon mahasiswanya, dosen-dosennya, orang tuanya, dan dibawa santai karena memang di kampus itu nggak ada mos, cuma kayak perkenalan. Oh. Jadi nggak ada yang kayak, oh lu hadir terus disuruh ngapain, itu nggak ada. Nggak ada yang disuruh kepang-kepang lah, Nggak terus ada, pakai nggak nemtek ada. segede gaban gitu. Iya, emang lu ada? Gua orientasi ada tapi nggak yang kayak gitu. Nggak kayak gitu ya? Kayak perkenalan, terus kayak games. Iya, tapi kampus lu juga terkenal dengan minoritas fashionable. Iya, Iya. iya. Kampus kita ada 3 kampus besar yang terkenal kan? Iya, iya. Iya kan? Yang kayak kalau anak-anak muridnya datang nyentrik karena kampus gua di mall pada saat itu. Iya. Sampai sekarang juga masih di mall sih dia. Tapi ya kayak jadinya sekalian kita mau jalan-jalan gak sih? Jadi kayak mikirnya pakai bajunya ya udah baju jalan-jalan. Tapi biasanya kebiasaan baju jalan-jalan itu kan beda-beda ya kok tiap daerah. Betul. Berasa kan? Berasa. Misalkan kita ke Jaksel, kita ngerasa gembel gak sih? Iya. Berasa nggak? Karena kebiasaan kita yang pakai baju kaos, celana pendek, sendalan. Karena kita nampak beda sendiri di situ. Iya, kayak langsung berbeda daerah gitu ya. Kayak kita salah kostum sendiri. Sedangkan kalau kayak ke daerah-daerah kayak gitu, oh iya ini temen-temenku gitu. Semuanya lancai. gitu. Jadi kok lu yang overdress malah diliatin. Nah, makanya gue juga kalau misalnya gue ke area Mall Jakbar, ke area Mall Jakut, bisa sesantai itu yang ya udah celana pendek, kaos, sendal jepit deh. Iya. Tapi memang karena nyamannya seperti itu, semua orang seperti itu, ya udah nggak ada ini kan? Iya, nggak ada ini. Tapi lu kalau lu sendiri gimana? Kalau misalnya lagi kayak ke Jaksel, kayak gitu gimana? Karena kalau gue tetap melakukan hal yang sama sih, tetap dengan kaos dan celana pendek dan tergantung sendal. Jaksel mananya. Mana-mana. Gue tergantung Jaksel mananya sih. Kok gue tergantung kok lagi ketemu orang atau lagi ada urusan nggak? Oh nggak, itu gue masih. Kalau misalnya urusannya kayak cuma nongkrong doang, ya gue tetap kan biasa aja kan? Biasa aja. Walaupun beda, ya udah. Ya udah. Iya. Tapi kan ada juga yang nggak pede ya. Nggak pede. Itu karena kebiasaannya nggak sih? Karena mereka udah terbiasa well dress ya berarti. Iya. Biasanya ya. Kalau kita kan mikirnya gampang. Lu aja sekarang bisa kayak ke CP baju tidur juga orang ada. Gue sering lagi dulu. Iya kan? Kayak iya lah, karena deket. Iya, ngapain deket. juga ribet, pulang tinggal tidur. Tuh tiap hari di sana gitu loh. Iya. Kayak ya udah mau ngapain? Makanya kemarin sempet rame di TikTok ya. Iya, yang itu ya, yang sempet ada orang mayoritas menggunakan baju minoritas untuk pesta pernikahan. Iya, jokesnya tuh, oh itu Sangjit. Oh yang itu? Buat foto priwet Sangjit. Yang maksud yang mana? Yang gue maksud yang ke mall. Oh beda case nih. Beda case, ada Seru dua nih. berarti. Lu dulu. Iya, jadi sempet ada viral. Kayaknya mungkin beberapa bulan lalu deh. Orang mayoritas tuh menggunakan baju Sangjit. Kayak Chongsam gitu. Tapi masih menggunakan atribut hijab dan banyak yang ngehujat. Oh, atribut hijab. Hijab. Dia berhijab. Pakai tepai juga nggak? Enggak, cuman pakai Chongsam doang. Karena kok tepai itu kan beneran masih tradisi ya. Tapi maaf nggak bermaksud. Emang match?
Makanya pada ngehujat pada saat itu. Karena setahu gue kan Kayak itu kan pakaian adat. itu pakaian adat pertama. Kedua, ini kan bisa terlihat indah kan dikombinasikan dengan entah gaya rambut, Iya. makeup dan lain sebagainya. Ini gue baru tahu loh, gue nggak ngeliat soalnya. Kita nggak mendiskriminasi yang pakai hijab, enggak. Nggak. Tapi maksudnya kalau misalnya itu karena kan bajunya juga terbuka gitu loh, modelan baju Cheongsam. Iya, Cheongsam modelnya Itu baju terbuka. dan ketat gitu. Jadi kalau dipakai yang berhijab menurut gue kurang pantas. Kurang cocok, kurang pantas. Kurang pantas karena karena mereka berhijab nggak mungkin pakai yang ketat-ketat dong. Iya, maknanya udah berubah. Iya. Kan itu kan ada artinya dan maksudnya desain juga beda-beda, unik-unik. Jatuhnya jadi kayak lu nyoba untuk pakai budaya orang, tapi Lu nggak ngerti artinya nih. lu nggak ngerti artinya. Berarti dia pakai tertutup tapi Cheongsam. Tertutup karena kan hijaban. Waduh, gue lagi bayangin lagi. Kayak mana pakaian Shaolin? Gue pakai mansat gitu loh. Manset tuh apa? Mansat itu kayak baju lengan panjang yang buat nutupin bagian badan lu. Kok misalnya lu bajunya segini, terus dipakai mansat lagi. Mungkin kalau ada ornamen doang, gue fine sih. Tapi kalau dibuat Cheongsam kayak gitu aneh sih. Iya, dan yang jadi masalah ada mereka berdua tidak ada yang beretnis itu. Misalkan kalau yang kayak tadi kita bahas di podcast-podcast sebelumnya ya. Kayak misalkan pakai Cina Benteng. Yang terkenal kan Cina Benteng. Mereka pakai adat kayak gitu masih masuk akal karena ada salah satu yang Chinese. Itu kayak misalnya lu nikah dengan adat Bali karena salah satu ada yang Bali. Iya. Itu masih make sense. Nggak mungkin kan misalnya lu Jawa dan Bali tiba-tiba nikahnya pakai adat Sunda gitu. Iya. Kayak gitu loh. Karena kalau misalnya ini contoh aja ya. Contoh. Gue Chinese, lu Chinese. Kita menikah. Lalu tiba-tiba lu pakai pakaian adat lain. Ya. Yang dimana misalnya itu harus tertutup. Tapi lu crop. Iya. Skandal langsung. Kena skandal gitu. Tapi makanya mereka juga kena skandal kok. Oh, mereka kena juga? Kena skandal karena sempat ramai banget. Oke. Gue baru denger. Sempat ramai banget jadi perbincangan di medsos bahwa itu dianggap kurang layak. Khususnya gue tonton tuh komedi, lucu. Jadi ada orang yang ngelihat, Cindo-Cindo kalau ke mall pakai kaos celana pendek sandal jepit itu keren ya. Aku mau coba kepik lah dia, mall yang pick apa doi. Terus dicoba kaos celana pendek. Tapi kan dia nggak saltum dong. Nggak saltum. Karena kan di sana emang semuanya kayak gitu. Iya, tapi setelah dia masuk dia nggak pede. Dia nggak ada kaca gede kan dalam mall itu kan. Terus dia bilang gini, kok jadi kayak gembel. Dia ngomong ya, bukan gue. Gue takut diusir satpam, katanya kayak gitu. Sebenarnya menurut gue dia nggak saltum. Tapi di mana? salahnya karena dia nggak pede. Karena dia nggak pede. Kalau dia pede nggak masalah. Iya. Karena kita terutama gua, sering juga lo keluar rumah nggak well dressed, nggak make up, bahkan mungkin beda ya. Jadi walaupun lu mayor, lu bukan Chinese, lu berpakaian seperti itu di area seperti itu. Pertama ada orang yang merhatiin lo. Tapi kalau lu nggak percaya diri dengan keadaan kayak gitu, orang jadi merhatiin nih orang kenapa? Karena lo salting. Iya. Kayak gerak sana sini salah gitu ya. Ya nikmati saja kenyamanannya. Kaos ringan, Kaos adem, nggak keringetan, celana pendek, lu leluasa bergerak. Pergi nggak ribet. Iya. Nikmati aja positifnya, nak. Nggak usah pede nggak pede. Oh kita jalan-jalan ke mall, ya niatnya cuma nongkrong aja. Iya, jadinya juga nggak merhatiin sekitar ya. Iya. Mungkin karena itu nggak sih? Kita jarang merhatiin sekitar juga, kayak udah punya tujuan nih, gue mau nongkrong, gue mau makan, jadi kayak ya udah. Iya, tapi memang ada beberapa orang yang gue nggak tahu mereka ada pengalaman apa sampai mereka berusaha memperhatikan itu. Terus kalau misalnya yang kayak kebiasaan buat pakaian baju, kayak misalkan nih kita ngeliat salah satu kayak baju yang bling bling kayak, ini kayaknya bagian dari sini deh. Iya. Nggak? Tata bahasa juga beda. Iya kan? Beda-beda. Kayak misalkan kalau misalnya Chinese Medan nggak suka yang bling bling, tapi mereka tuh suka yang kayak baju-baju rapi, terlihat yang rapi. Iya. Nah kalau Chinese Surabaya kan rata-rata kayak kaosan celana pendek kayak orang-orang di PIK. Iya benar. Iya berasa kan? Berasa. Kayak misalnya mereka lebih ya udah salon aja gitu. Tapi kalau Cindo yang ayu-ayu itu biasanya di Jakarta mana? Ai mau ini dulu, you gini-gini. Itu Jakarta mana? Jakut nggak sih itu? Jakut ya? PIK nggak sih? Jaksel nggak?
Jaksel mereka udah full Inggris kayaknya. Oh iya, Jaksel full Inggris. Kalau Jakarta Utara karena rata-rata Chinese-nya masih Chinese yang dari pedalaman ya. Yang kayak misalnya, bukan pedalaman, sorry. Takut banget, sapu dong. Hey, Bukan disapu, kompor nih. sapu. Bercanda. Maksudnya kayak Chinese daerah. Yang kayak misalnya dari Medan dan lain-lain. Mereka masih ada kebawa bahasa daerah. Jadi nggak bisa yang fully Inggris gitu loh. Oh, oke. Paham nggak? Kalau yang Jaksel itu mungkin udah lama menetap di Jakarta. Jadinya terus sekolahnya kan internasional ya rata-rata kalau mereka ya. Itu pasti udah full Inggris gitu loh. Tapi gue pernah debat sama orang yang ngomong ayu-ayu gitu. Dulu zamannya Clubhouse soalnya. Clubhouse yang kayak tau gak sih live, cuma gak ada videonya, cuma suara kayak radio. Oh, Tahu tahu dong. Yang harus masuk pakai invitation ya. Terus di situ ada Gen Z yang ngomongnya, Iya, I kan mau ini, you gini. nah, bagi gua kalau misalnya orang ngomong seperti itu karena kebiasaan, itu nggak masalah. Karena itu kebiasaan mereka di circle mereka. Iya. Itu kayak ya lu udah terbiasa pakai itu ya lu pakai. Tapi akan menjadi tidak sopan ketika lu menggunakan itu kepada orang baru atau kepada orang yang lu lagi mampir ke daerah yang berbeda. Bagi gua seperti itu. Kalau gue di daerah berbeda, menurut gue ya, ini menurut pandangan gue, di daerah berbeda nggak masalah sih kok. Yang penting lu masih sama circle yang sama. Iya, maksud gue itu. Iya, maksudnya kalau Maksud gue misalkan itu. kayak gue udah kenal lu, gue ngomong sama lu, kok ayo baru gini kemarin, Iya, itu nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Cuma yang bikin gue terganggu adalah karena mereka ngomong ini ke orang sana. Kayak Bukan misalnya, circle-nya. kayak misalnya kita ke Kevin gitu ya, Iya. tiba-tiba gue kenal sama Kevin terus gue ngomongnya sama Kevin gitu. Iya. Vin, baru ini. Iya. Bagi gue itu nggak sopan. Bener. Karena yang gue temui kebanyakan, pertama, mereka itu nggak full Inggris. Jadi memang I bahasa Indonesia, you bahasa Indonesia gitu. Nah, Paham. ketika gue tanya, kenapa lu berbicara seperti itu, padahal kita punya banyak kosakata yang bisa digunakan. Saya? Aku, kamu, saya, anda, gua, lu, gue, lo. Iya. Iya kan? Karena kalau mereka pasti akan alasannya, ya karena I udah kebiasaan ketika I nggak ngomong itu rasanya aneh. Bagi gue itu nggak masuk akal. Sesederhana, gue Teochew Hokkien. Gue terbiasa ngomong wa, le. Wah, duh. Nah, tapi kita nggak ngomong itu ke non-Chinese. Iya. Kita nggak ngomong itu ke orang yang nggak ngerti bahasa kita. Iya. Karena ketika lu ngomong kayak gitu, terasa tidak sopan. Apalagi misalnya nih, gue udah lama di Jakarta. Ketika gue ke Pontianak, gue akan ngomong aku kau. Oke. Dan ketika gue ke Bandung, kadang gue kayak berusaha ya lebih halus ngomongnya atau apa. Kayak gue ke Jawa, gue tiba-tiba ngomong bahasa Jawa gitu. Iya. Jadi kalau misalnya alasannya kebiasaan, menurut gue agak tidak masuk akal ya. Karena saudara gue, sepupu gue itu udah warga negara Aussie. Berarti kan dia full Inggris di sana kan. Iyalah. Ketemu gue di Indo tetap ngomong Teochew. Leonardo Edwin kuliah di London. Ketemu gue tetap ngomong Teochew. Iya, tapi memang sebenarnya nggak masuk akal ketika lu nggak bisa nge-switch itu. Iya, karena lu sepenuhnya sadar dan lu tahu kata gantinya apa. Iya, karena itu bukan kayak perkataan yang sulit. Kadang emang kalau misalnya bilingual, memang gue tahu misalnya ada bahasa yang kayak, ini tuh apa sih? Iya. Bahasa Indonesianya apa? Maksudnya bahasa bakunya tuh apa? Karena gue juga di otak gue nggak muncul nih, misalnya gue udah biasa ngomong Mandarinnya, gue nggak ngerti nih Indonesianya apa, lupa. Iya. Itu wajar. Tapi kok I sama you kan, aku, kamu, gua, lu itu gampang banget. Iya. Beda. Bagi orang kota, ini bukan cuma minor ya, ini minor dan mayor kota. Yang di Jakarta tuh merasa bahwa orang yang ngomong aku kamu itu menggelikan. Karena aku kamu itu buat pacaran. Nah ini sebenarnya bikin orang-orang daerah itu jadi minder dan gak nyaman. Ketika mereka masuk ke Jakarta, entah itu mungkin kerja atau mereka kuliah, sekolah. Mereka memaksakan diri untuk ngomong gua lu karena ketika mereka ngomong aku kamu kayak diledek. Padahal itu bahasa yang bener loh. Yang sopan. Yang sopan. Walaupun bukan yang benar-benar sopan ya. Iya. Tapi sopan, termasuk sopan. Aku dan kamu itu adalah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Dan sebenarnya lu nggak perlu mencela itu. Karena kasihan mereka sih. Gue bisa aja nge-switch langsung aku kamu. Cuma kalau kita kan ya karena udah terbiasa. Jadi ya udah lucu aja. Iya. Gitu. Kayak geli. Kalau gue sih lu ya ngomong sih geli sih. Iya. Karena gue, kalau gue kan ngomong aku kamunya tuh bukan ngomong serius. Aku kamu Enggak, ngerti kan? Gitu, iya. Beda. Emang tujuannya buat bercanda. Iya. Terus kalau misalnya kayak gitu,
sama mereka kalau misalnya ngomong gue, lu gitu kan. Iya. Jadi ngomongnya jadi susah, kasihan sih. Makanya gue beberapa kali ketemu kayak gitu, gue langsung ngomong, aku kamu aja nggak apa-apa, aku biasa aja kok ngomong kayak gitu. Kalau kamu lebih nyaman, kamu jangan terlalu maksain diri menyesuaikan sampai bikin lu sendiri nggak nyaman, Iya. sampai bikin kamu sendiri nggak nyaman. Itu yang benar kok, aku bilang gitu. Tuh. Gue merinding banget. Karena kita terlalu dekat, Nggak bisa merinding. kan jadi ke-switch beneran kan? Iya. Nggak sesusah itu loh. Ayu, Stop pakai ayu. Iya, minimal ya aku, kamu, saya, Anda terserah lah. Gitu. Di luar dari perbedaan tadi, pakaian, bahasa, kebiasaan. Nih, ini gue nggak tahu, ini kan orang-orang nggak deh. Apa? Lu tau nggak kalau content creator, food blogger, kebanyakan kayak, Nggak tahu. Bukannya biasanya Hokkien. kebanyakan kayak, lu inget deh, mostly kayak Will Goss Hokkien, beda karena dia chef, ya kan? Karena dia mau belajar masak. Dia bukan food content creator, dia juru masak. Oke. Tapi food reviewer, kebanyakan kayak, iya, lebih banyak kayak, karena Hokkien beda, Hokkien divisinya beda. Hokkien apa? Hokkien itu, yang gue lihat ya, yang Hokkien itu kebanyakan yang lebih berani tampil. Lebih pede ya? Food reviewer kan kebanyakan nggak nunjukin muka. Iya lagi. Enggak. Gue lupa. Lu tau kan Bobonnya itu kalau nggak salah. Kayak. Iya. Kayak Morgan itu minor juga sih. Dia kan kayak aktor ya. Kalau nggak salah dia kayak deh kalau nggak salah. Tapi di Kalimantan gue nggak tahu dia kayak atau Teochew. Gue juga nggak tahu deh. Nah tapi semua temen gue yang content creator Chinese 80-90% Hokkien. Kenapa? Nggak tahu. Michelle, Kevin Anggara. Kata lu Michelle bukan orang Hokkien. Iya, tapi dia bisa ngomong Hokkien. Jadi Dia bukan orang Hokkien. dia mengaku sebagai orang Hokkien. Aku hargai dong. Walaupun bapaknya Teochew, emaknya Kek. Nggak ada orang Hokkiennya. Ganti yang lain. Oke, ganti. Ada Wendy Hokkien. Oke. Wendy Chow, aktor Hokkien. Oh itu Hokkien ya? Hokkien ya? Gue nggak tahu. Dia Hokkien. Terus siapa lagi ya? Semua yang gue temui kebanyakan Hokkien sih. Terlalu banyak. Orang gue tau content creator Teochew aja cuma 3. Terus rata-rata selain di Medan tuh Hokkien tuh di mana sih? Nah, gue nggak tahu ya. Karena gue ngeliat, Rata-rata yang ngumpul itu di Medan kan? iya. Tapi Hokkien tuh banyak jumlahnya. Mereka lagi kayak lebih berani rantau. Iya kan? Tiap makan sama lu, Medan lagi nih. Medan lagi nih. Teochew tuh dikit banget. Ya lagi tiap kali kita makan, orang Medan. Iya. Ini nggak maksud menjelekan, nggak. Karena lebih berani untuk rantau, explore, entah itu kuliah luar dan lain sebagainya. Kok di Ponti memang ada juga, tapi banyak yang kayak apa ya? Tidak semua membiarkan anaknya untuk explore karena takut di luar dari itu. Itu sebenarnya maklum ya, tapi ketakutannya tuh agak berbeda gitu. Terus Hokkiennya Medan dan Hokkiennya Pineng tuh mirip loh. Oh mirip ya? Mirip, walaupun nggak sama ya. Ada beberapa kata tuh yang mirip-mirip. Terus kayak kalau Hokkiennya Medan sama Pineng itu sering digunakan di KL kan. Gue kan kadang beberapa kali ada KL kan. Dan beberapa kali kayak, wah ini orang Medan nih, bukan orang Pineng, bukan orang sana. Karena emang kedengeran banget bedanya. Walaupun tipis ya, tapi kayak enggak deh, bukan orang asli Pineng. Gitu. Itu bikin gue penasaran sih, kenapa banyak banget Hokkien yang content creator sebanyak itu. Gue juga gak tahu sih itu. Lo gak tahu ya? Berarti kita harus ngundang bintang tamu salah satu yang Hokkien. Content creator. Biar kita tahu alasannya kenapa. Ya ntar coba kita ajak Cece itu yang lo senengin itu. Oh. Boleh. Rahasia. Penasaran? Jangan lupa follow media sosial Podcast Minotaur di @podcast_Minotaur. Subscribe, nyalakan loncengnya, dan nantikan episode berikutnya. Gue Philo Sebastian. Gue Jusfir Arleta. Pamit undur diri. Bye. Bye-bye.